bersama saya, April, dalam program spesial Ramadan Kembali ke Garis Tengah, yang akan membahas perjalanan spiritual atlet. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan atlet voli pantai Indonesia, Dita Juliana. Halo Mbak Dita, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Mbak apa Iya, kabar? baik banget. Terima kasih loh sudah mau jadi bintang tamu kita. Sama-sama. Ya nih, Mbak Dita lagi di kota apa sekarang? Sekarang saya lagi di Lombok karena Platnas lagi off, kita training di rumah saja. Oh, oke. Berarti latihan tiap hari berapa kali, Mbak Dita? Kalau sekarang sih latihannya sekali sehari aja, entah itu kita ambil pagi atau sore, soalnya kan kita juga udah masuk kantor karena tidak di Platnas, jadi kita balik ke kantor. Jadi sebelum kantor atau sesudah ngantor baru ambil latihan, waktu buat latihan. Oh, oke. Nah, bagaimana tuh bagi waktunya dengan kerja, terus latihan, terus jadi atlet juga? Itu gimana? Apa semakin sibuk atau karena udah terbiasa jadinya kira biasa aja? Karena udah biasa ya Mbak, jadi kayak ya udah jalanin aja, ini udah jadi pilihan, jadi ya udah terbiasa aja sih. Memang ada saatnya capek, cuman kan semua pekerjaan pasti ada masa capek sama jenuhnya, tapi kembali lagi ini sudah menjadi pilihan saya, jadi saya harus melakukan yang terbaik. Oke. Nah, biasanya kalau kamu lagi capek itu, yang bikin kamu semangat lagi itu biasanya apa? Kalau lagi capek sih biasanya cuma istirahat aja sih di weekend. Kalau enggak biasanya saya suka ke toko buku. Entah kenapa kalau nyium aroma buku baru itu kayak, tenang aja lagi kayak gitu, kayak udah semangat lagi. Oh ya, Mbak, itu tadi bukunya yang sering kamu beli di luar ya berarti ya? Ada buku bahasa Inggris berarti kamu suka bacanya atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Nah, buku favorit kamu sampai hari ini tuh apa, Mbak? Uh, apa ya? Yang semua saya baca saya suka sih Mbak, jadi jadi bingung ya Oke, menentukan buku yang mana yang paling saya suka. oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas kayak apa kesukaan kamu. Nah, kita tuh penasaran, Kak, bagaimana awalnya kamu sampai bisa Awalnya saya jadi atlet voli pantai sebenarnya setelah lulus SMA itu pelatih saya sekarang Om Agus Salim kalau lagi libur pelatnas biasanya pulang ke daerah. Jadi waktu itu saya masih di PPLP NTB, dia balik dari pelatnas, jadi dia melihat kita sedang latihan, jadi diajak sama dia, maksudnya dilatih untuk bagi-bagi ilmu dari pelatnas. Setelah itu ada beberapa kejuaraan voli pantai, jadi itu usia untuk anak sekolahan. Jadi dia melatih dan waktu itu di Sidoarjo kalau nggak salah pertama dilatih sama Om Agus Salim. Cuma saat itu saya belum juara, masih masuk 8 besar saja. Setelah itu setelah saya lulus SMA, Om Agus Salim mengajak saya untuk ke Platnas karena di beberapa kejurnas sebelumnya saya beberapa kali menjuarai. Jadi pas saat seleksinya itu saat kejuaraan waktu di PPLP. oke. Waktu di PPLP itu langsung voli pantai atau masih voli indoor dulu? Masih voli indoor dulu. Di PPLP itu kita emang fokusnya di voli indoor. Jadi pada saat ketika ada voli pantai, baru kita latihan biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum kejuaraan voli pantai. Jadi di PPLP ini benar fokus untuk voli indoor. Makanya saat Om Agus Salim pulang, karena dia pelatih nasional untuk tim putri, maka dia melatih kami dan mungkin
karena udah beberapa kali itu sebelumnya ikut kejuaraan, jadi ditarik sama pelatnas. Oke, berarti setelah itu masuk pelatnas, lalu akhirnya memilih voli pantai ya? Iya, benar banget. Pasangan pertamanya waktu itu siapa, Mbak Dita? Pertama masuk pelatnas, pasangannya dengan Mbak Eva dari Jakarta. Oke. Jadi ya waktu pertama masuk pelatnas, pasangannya dengan Mbak Eva. Setelah itu berganti terus sampai terakhir ini sama Dini. Oke, berarti dengan Mbak Dini ini sudah berapa tahun ya berarti ya? Sejak 2012 untuk di pelatnasnya. 2012, berarti sudah hampir 8 tahun ya? Oke, nah sekarang kan lagi latihan masing-masing dari rumah. Nah bagaimana nih menjaga kekompakan dengan Mbak Dini? Apakah masih sering latihan bareng via mungkin video call, ngobrol tiap hari dengan Mbak Dini? Kita emang sekarang latihan bareng juga emang lewat video call, tapi karena sekarang kami ini jarang, biasanya chat juga jarang sih, cuman kan nanti balik lagi kita. Biasanya ketemu baru kita buat latihan tim. Sekarang ini kita fokus untuk fisik sendiri, memperbaiki fisik sendiri, skill sendiri. Nanti kalau ketemu baru kita untuk timnya. Oke, jadi kamu kan sudah meraih medali SEA Games, Islamic Solidarity Games, lalu Asian Beach Games, lalu Asian Games juga. Nah, sudah diraih. Nah, harapan selanjutnya apa nih? Harapan selanjutnya, sekarang kita lagi fokus untuk kualifikasi Olimpiade. Sebenarnya rencananya tahun ini, tapi karena ada virus ini, jadinya diundur tahun depan. Jadi kita fokusnya untuk di kualifikasi ini. Berharapnya kita bisa lolos ke Tokyo. Amin. Doain ya. Amin, amin. Nah, sudah masuk pelatnas sering banget. Nah, bagaimana cara kamu menghadapi kekalahan dalam berkompetisi? Seringkali kalau menghadapi kekalahan, kita evaluasi diri lagi. Ada pelatih di situ yang biasanya setelah kita bertanding, entah itu menang atau kalah, pelatih akan memaparkan apa saja kelebihan dan kekurangan yang saat itu kami lakukan di lapangan. Jadi dia akan memberikan evaluasi. Jadi habis dari pertandingan kita akan memperbaiki semua kesalahan yang kita buat di saat bertanding tersebut. Pastinya ada perasaan down ya Mbak saat kalah. Itu benar-benar berperan banget itu pelatih. Jadi dia bisa jadi ayah, bisa jadi teman, bisa jadi psikolog buat kita. Nah, khususnya saya sih Mbak. Jadi kalau saya down biasanya kan ke pelatih. Jadi pelatih akan ngasih support terus dengan logikanya dia jadi udah kembali lagi gitu. Nah, kalau dari pelatih sendiri, apa yang masih harus diperbaiki dari kamu dan Mbak Dini? Sekarang kita kembaliin fisik lagi sih Mbak. Soalnya kan habis Asian Games kemarin, tidak ada kejuaraan kita ikutin sampai akhir tahun 2009 kemarin. Jadi itu pun kondisinya belum balik seutuhnya, masih agak drop. Apalagi saat SEA Games kemarin saya sempat cedera, jadinya sekarang ini benar-benar kembali fisik dulu. Nah, cedera apa ya kalau boleh tahu kamu, Mbak Dita? Kemarin itu cedera pinggang sama lutut. Itu pun H-1 saya masih melakukan terapi ke Jogja. Jadi kayak nanti malam berangkat, paginya saya masih di Jogja, jadi dari Jogja saya ke Jakarta baru ke tempat pertandingan. Itu benar-benar dukungan dari semua pihak sih. Jadi benar-benar pelatih juga support. Jadi maksudnya kamu harus hadapin semuanya ke sini karena membawa nama baik negara, jadinya harus
Tough. Harus kuat ya. Nah, kalau Ya. apakah ada ya awal juga ketika kamu pasti sempat merasa down ya ketika cedera, lalu pasti dukungan penuh dari pelatih tadi kamu sempat sebut ya. Apakah dari sisi spiritual sendiri kamu apakah merasakan ada mungkin kejadian yang kamu dikuatkan secara spiritual dengan cedera ini dan akhirnya kamu bisa bangkit kembali? Iya sih benar Mbak, kayak, mungkin seperti jadi kembali lagi benar-benar mendekatkan diri ke Tuhan, jadinya lebih mungkin ini juga kayak seperti, sakitmu ini buat kembali lagi ke jalur, ke Tuhan, mendekatkan diri sama Allah gitu ya, Mbak. Jadi benar-benar itu benar-benar kayak semua saya serahkan sama Allah. Soalnya tadi Mbak jadi baper ya. Gak apa-apa. Benar-benar ya Mbak, itu kenanya 2 minggu sebelum SEA Games, nggak bisa bangun, itu pun saya, ya Allah, itu pun saya kayak merangkak untuk jalan, itu yang tahu banget, soalnya kan dia itu teman sekamarnya, jadi tahu banget bagaimana saya dalam proses itu. Dan pada saat itu karena target kita Mas, aduh Mbak, jadinya saya baper banget itu di luar lagi. Saat itu kan target kita masih ya Mbak, jadinya benar-benar kayak ini lagi sakit, lagi down, terus target ini harus bisa tercapai. Jadi benar-benar serahkan ke Tuhan semuanya. Dan anehnya Mbak ya, benar-benar nih saya rasain sudah saya pasrahkan semua ke Allah. Saya yang penting lakukan yang terbaik, dan banyak juga kan motivasi dari entah itu pelatih saya, dari pelatih putra pun, terus dari teman-teman itu kasih motivasi semuanya. Dan sampai di Filipina benar-benar kayak injek kaki pertama di lapangan itu rasanya tuh sakitnya tuh seperti hilang kayak gitu Mbak. Saat main tuh nggak kerasa untuk sakitnya, cuman memang sih tetap sih cuman karena excited mungkin ya Mbak jadinya gitu. Dan yang benar-benar bikin saya terharu juga habis kejuaraan itu baru tahunya kan, jadi setiap saya bertanding itu mama saya selalu ngaji Mbak, benar. Setiap saya bertanding itu dia nggak mau nonton, pokoknya dia kasih tahu, dia nanya kapan kamu main, jam sekian. Jadi mulai dari saya start main sampai selesai main dia akan ngaji. Jadi benar-benar kamu ini pertama kalinya saya curhat. Apa-apa, terima kasih. Biasanya itu jaim Mbak kalau di luar. Gak apa-apa Mbak Dita. Aku juga dengarnya dari tadi nahan air mata sebenarnya. Jadi sok kuat kalau di luar. Benar-benar ngerasain Mbak. Jadi ya gitu deh. Ya jadi benar-benar cerita yang SEA Games kemarin, ketika dari SEA Games itu kamu cedera menghadapinya, lalu ketika kamu mulai jak lapangan, kamu serasa dapat kekuatan ya, itu yang memang tidak bisa kita jelaskan selain faktor kamu excited kembali ke lapangan sebagai seorang atlet yang kompetitif, dan pasti istilahnya berkah dari Yang Maha Kuasa ya, lalu ada doa dari seorang ibu. Nah, reaksi kamu waktu itu seperti apa? Pas pertama dengarnya langsung tersentuh banget ya Mbak, karena saya pikirnya mungkin hanya doa, tapi ketika taunya dia sampai dari awal saya bertanding sampai selesai bertanding dia mengaji, jadinya rasanya beruntungnya saya punya ibu yang
benar-benar sayang sama saya. Gitu, Mbak. Nah, ketika kamu sedang bertanding, kamu seperti merasa ada mendapatkan kekuatan baru nggak sih, Mbak Dita? Saat saya bertanding, seperti mungkin di luar kita udah berlatih maksimal, udah mengikuti semua arahan pelatih, emang faktor X itu ada, Mbak. Rasanya benar-benar seperti kita selalu setiap main seperti komunikasi sama Allah, saya minta kekuatan. Soalnya ada saatnya di dalam lapangan kita ada kebuntuan, apalagi saat posisi kita diserang, Mbak. Jadi seperti ada kebuntuan, tapi kita komunikasi sama Allah di dalam hati, dan memang dibantu doa orang tua itu pasti ya, Mbak. Saya benar-benar percaya doa orang tua itu langsung nyampe untuk anak-anaknya. Jadi kayak ada saja keajaiban, kayak ada aja tambahan kekuatan. Seperti pertama saya match pertama lawan Filipina, lawan tuan rumah. Benar-benar rasanya itu ngedrop banget. Ada saat saya merasa buntu banget, Mbak. Tapi sadar lagi, jangan terlalu anggap remeh apa di dalam hati, jangan pernah negative thinking, jadi positive thinking aja. Jadi benar-benar pasti ada jalan pikirnya. Jadi benar-benar dikasih jalan sama Allah. Ya, jadi itu berkat doa ibu juga, terus kamu benar-benar berserah ketika mau menuju ke SEA Games. Nah, kalau boleh tahu nih, ibu kamu alasannya kamu pernah tanya nggak, kenapa dia tidak mau melihat kamu bertanding? Dia orangnya suka heboh sendiri ya, Mbak. Jadi dia lebih deg-degan kalau dia nonton. Jadi ini sebenarnya kisahnya sama saat Asian Games kemarin. Jadi itu sebenarnya bibi saya, Mbak. Jadi waktu ada di semifinal lawan Jepang, dia selalu yasin ngajiin saya. Jadi dari awal main sampai akhir main. Jadi saat itu mungkin jadi ke bawah pikiran mereka juga, jadi mereka percaya kalau di ngajiin. Jadi saya main sampai main ada kayak memberi saya kekuatan seperti itu. Jadi kenapa mama saya lebih suka nggak nonton itu, dia deg-degan sendiri Ya? nonton, iya, dia ngajiin katanya. Iya benar. Jadi mama kamu adalah fans nomor 1 kamu ya? Sepertinya semua orang, enggak sih, yang saya tahu sih orang tua pasti menjadikan nomor 1 untuk anak-anak. Betul. Pertandingan terakhir yang kapan mama kamu nonton kamu? Dia nontonnya di Asian Games kan, biasanya kan live di TV ya, Mbak. Jadi ya, betul. terakhir itu dia nonton waktu lawan China. Dia pernah nonton, terus kan itu kalah ya, Mbak. Iya. Pas di semifinal lawan China itu kalah. Habis itu pokoknya tiap saya main itu ya udah deh ngajiin aja daripada saya nonton deg-degan. Benar. Berarti kamu perjalanan spiritual kamu, akhirnya kamu benar-benar menyadari bahwa kita harus berserah semuanya kepada Yang Maha Kuasa ya. Nah, untuk itu aku juga mau lanjutkan nih, akhirnya apakah itu salah satu alasan kamu memilih memakai hijab, atau sebelumnya itu kamu sudah memakai hijab sebelum SEA Games itu? Sebelum SEA Games ya, Mbak. Saya pakai hijabnya setelah Asian Games. Jadi sebenarnya keinginannya itu udah sebelum Asian Games. Cuman masih ragu kan, Mbak. Nanti takutnya saya pakai, terus kalau bertanding kan belum tahu itu, Mbak, apakah udah boleh untuk berhijab atau masih dengan kostum yang lama. Jadi ya udah, Asian Games ini saya setelah Asian Games ini saya mutusin untuk berhijab. Sebelum-sebelumnya itu kayak misalnya buka medsos, Mbak. Jadi kayak
pas itu ngelihat artikelnya tentang itu aja, tentang berhijab, gitu. Terus kalau nggak gitu-gitu kan Mbak, jadinya kepikiran, udah saya putusin habis Asian Games, balik ke rumah, dan saat itu juga yang keluarga Mbak, soalnya namanya juga kita budaya timur ya Mbak, pakai bikini kan kalau di pantai. Jadi kalau setiap saya main, bapak saya selalu bilang, usahakan jangan pernah upload di media sosial. Terus alasan itu kan nenek saya Mbak, dia nggak tahu selama ini kalau saya beranding pakai pakaian itu yang lama, pakai bikini ya. Jadi saat Asian Games itu kan ditayangin kan, jadi tahu semuanya. Jadi dia emang dari dulu ya dia tahunya itu cuma pakai singlet terus celana pendek cuma ini. Dan dia tahu semua. Ya, jadi keluarga juga udah dukung pakai hijab, ditambah juga ada setiap saya buka medsos ada artikel gitu kayak seperti didorong kan Mbak. Oh iya bener banget gitu. Terus, berarti 2018 akhirnya kamu memilih memakai jilbab setelah Asian Games usai ya? Iya, ya benar. Itu pun masih agak meragu sih Mbak. Nanti karena belum tahu apakah boleh apa tidak pakai hijab untuk lanjut main. Jadi saya masih meragu itu, ya udah pakai dulu. Nenek saya juga dan alhamdulillah ya Mbak, saya udah pakai hijab itu baru nenek saya meninggal. Jadi benar-benar alhamdulillah kayak gitu. Sebenarnya itu belum mantap ya Mbak, tapi ya udah pakai dulu kayak gitu. Tapi ada alhamdulillahnya bonus Asian Games dari provinsi itu diberangkatin umroh Mbak. Jadi ya alhamdulillah. Jadi benar-benar mantapnya itu pulang dari sana. Jadi saya udah ikhlas ini kalau mainnya nggak boleh berhijab, ya udah mungkin sampai di sini saya jadi atlet gitu. Tapi kalau boleh ya lanjut. Akhirnya dibolehin Mbak, benar-benar di 2009 pertengahan Juli kan ada beberapa pertandingan Mbak. Ya. Fisik belum kembali. Cuman kayak langkah kita tuh dipermudahkan aja Mbak. Rasanya langkah saya gitu. Kayak dipermudahkan. Mbak. Kamu umroh waktu itu 2019 atau akhir 2018 kan, Mbak Dita? 2018. Oke, berarti pulang dari sana, kamu yakin akhirnya memakai hijab, terus akhirnya juga almarhumah nenek sempat melihat ya, kamu akhirnya memakai jilbab, jadi benar-benar jalan kamu di lapangan, terus akhirnya juga tetap bisa berkompetisi, karena setahu saya waktu Olimpiade 2016 ada atlet Mesir juga yang pakai jilbab ya, dan itu boleh ya. Oke. Ya, karena kalau disesuaikan Mbak, kalau berhijab di luar, boleh berhijab di lapangan. Kan itu mikirnya, karena pada saat itu saya belum, entah saya masih meragu karena saya takutnya nanti pakai copot. Tapi daripada begitu, saya lebih baik memantapkan hati saya dulu untuk selamanya berhijab. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Nah, tadi kamu sempat sebut bahwa keluarga sangat mendukung penuh. Nah, bagaimana dengan tim pelatnas kala itu? Lalu bagaimana reaksi dari teman tim kamu, Mbak Dini, setelah kamu memberitahu akhirnya kamu memilih untuk mengenakan jilbab penuh? Yang pastinya mereka support. Oh, kalau partner saya itu baik banget, Mbak. Dia always support, benar. Dia itu salah satu orang paling baik yang saya kenal. Jadi dia selalu support, padahal kita beda agama ya, Mbak. Tapi dia selalu support, jadi apapun pakaian saya, jadi dia menyesuaikan untuk di lapangannya. Nah, kamu kan tadi benar-benar akhirnya menemukan keyakinan setelah kamu pulang umroh. Nah, ketika kamu mulai berlatih dengan menggunakan
kostum penuh pakai jilbab, sempat merasa risih nggak sih, atau perlu berapa lama untuk beradaptasi? Awal-awalnya emang ada perbedaan ya Mbak, agak risih, apa berat, kayak ketutup. Pokoknya agak adalah risihnya Mbak. Cuman lama-kelamaan gitu, berapa minggu gitu, udah terbiasa. Kamu punya cerita unik nggak sih setelah kamu memakai jilbab ketika kamu ikut berkompetisi, khususnya ketika kamu berkompetisi yang di luar Indonesia ya? Uh, cerita unik sebenarnya nggak ada sih, cuman lebih ke teman-teman semua pada kan ketemu ya Mbak. Hah, kamu sekarang pakaian ketutup nggak kepanasan. Jadi mereka pikir apakah nggak terlalu panas. Sedangkan cuaca panas kita pakai bikini aja masih ngerasa gerah kan, mereka bilang kayak gitu Mbak. Jadinya enggak kok kayak gini. Jadi mereka memang sempat kaget aja sih Mbak awal lihat. Nah, belasan Asian Games kemarin masih pakai bikini, sekarang udah berhijab, jadi ya itu aja sih. Lebih enggak ada. Berarti tidak ada kendala sama sekali dari lawan-lawan kamu juga di kompetisi, terus dari pelatnas sangat mendukung, terus teman tim juga sangat mendukung. Nah, kalau dari kamu sendiri, setelah akhirnya kamu memilih memakai jilbab, apakah kamu merasa ada perbedaan dari perilaku kamu khususnya ya? Kayak mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang kamu lakukan, akhirnya kamu berhenti karena akhirnya kamu benar-benar jadi pasrah banget dan akhirnya mendalami kehidupan agama dengan sangat baik. Apakah ada, Mbak Dita? Tentu saja ada Mbak, karena benar-benar ada, kadang pikirnya karena udah pakai jilbab, ya ampun karena udah pakai jilbab kayaknya melakukan hal ini udah nggak boleh. Biasanya juga kalau untuk ada event-event di luar kan biasanya ada istilahnya partinya ya Mbak. Jadi ya betul. Ya, jadi biasanya kan selesai bertanding ada acara itu, jadi sekarang itu enggak, karena udah berhijab udah nggak boleh ikutan seperti itu. Banyak hal sih Mbak. Jadi sebenarnya karena hijab ini emang kewajiban sih Mbak. Itu bukan berarti saya berhijab jadi langsung orang baik banget, maksudnya dalam agamanya udah langsung baik banget, tapi ini proses ya Mbak, pelan-pelan. Jadi kan semua berproses, ini hijab memang udah kewajiban sebenarnya, jadi untuk perilakunya kan pelan-pelan memperbaiki. Benar. Nah, karena sekarang juga kita lagi ada di bulan puasa ya. Nah, apa arti bulan puasa bagi Mbak Dita ini? Arti bulan puasa itu benar-benar spesial buat saya Mbak, karena ini bulan yang benar-benar pahala kita akan dilipat gandakan. Jadi kalau kita berbuat salah juga nanti dosanya tetap terhitung. Jadi niat kita aja udah dikasih pahala sama Allah. Jadi benar-benar di bulan ini lebih memperbaiki diri lagi. Bukan berarti bulan-bulan lain tidak baik ya Mbak. Cuman lebih untuk mendekatkan diri ke Allah. Jadi ini bulan seperti karena kita lagi puasa, jadinya fokusnya benar-benar sama Allah. Jadi buat untuk melakukan hal yang negatif itu kayaknya udah angan kita udah nggak ada ya Mbak, karena udah lagi puasa, menahan hawa nafsu, semuanya kita benar-benar menjaga. Jadi menjaga dari semua hal-hal yang sering kita lakukan. Jadi karena misalnya kita ingin melakukan sesuatu hal buruk, ingatnya ini lagi puasa, jadinya daripada puasa batal, ya udah tahan seperti itu. Jadi benar-benar bermakna banget Mbak. Benar. Nah, dalam bulan puasa kali ini kamu punya target kah? Mungkin hatam Quran atau mungkin ada hal lain, Mbak Dita? Ya, targetnya hatam Mbak 1 kali. Sekarang tapi masih juz 10. Masih banyak. Iya, masih banyak. Apalagi kan wanita ada selang-selang gitu, Mbak. Oh iya, benar.
Benar. Ketinggalan, Mbak. Saya bilang, saya hitung 7 hari ini dikali. Kan kalau biasanya kan kalau satu kali hatam itu habis sholat 2 lembar. Ya. 7 kali dikali 10 lembar, 70 lembar. Jadi saya harus ngejar ini. Oke. Nah, tadi kamu sempat nyebut masih kekejar. Kira-kira masih kekejar nggak nih sebelum nanti puasa berakhir? Insya Allah, Mbak, target. Ya, target kan kita harus bisa kejar. Jadi emang bisa, insya Allah bisa, Mbak. Amin, insya Allah bisa ya. Nah, kalau di keluarga kamu sendiri ada ritual sendiri atau mungkin ada kebiasaankah yang harus selalu dilakukan di setiap bulan puasa? Nggak ada sih kalau ritual, nggak ada. Tapi biasanya kan paling ya biasa aja sih, Mbak, buka puasa bareng gitu. Sama taraweh harus ke masjid bareng gitu. Tapi sekarang karena saya jauh dari rumah, jadi ya itu juga sih, Mbak, yang saya rindukan. Tapi apalah daya. Oh, Pak. Iya. Nanti kita akan beribadah bareng ya. Iya, via Zoom. Ya, benar. Oh ya, terus bagaimana dengan ibadah kamu sendiri? Apakah setelah kamu memakai jilbab ini akhirnya kamu lebih rajin sholatnya atau sebelum kamu memakai jilbab memang sudah rajin sholat? Kalau untuk sholat tetap, Mbak, tetap selalu, soalnya kayak ketinggalan 1 kali aja rasanya itu kosong, Mbak. Jadi kalau kita jamak juga itu rasanya kayak aneh. Jadi emang karena udah kebiasaan, Mbak. Jadi mikirnya kalau mau ninggalin 1 kali sholat aja itu kan saya yang butuh sama Allah. Kenapa saya yang malas? Yang butuh siapa? Jadi gitu, Mbak, mikirnya. Jadi alhamdulillah tetap sholat, cuman nggak tahu, Mbak, apakah diterima sholatnya, yang penting sholat aja dulu. Ya Allah, diterima. Sampai deh, Mbak, kadang itu kan kalau misalnya jadwal ada jadwal kegiatan kan kita jadi sholatnya itu kayak buru-buru, ada yang saat benar sejujurnya, Mbak. Ada tuh buru-buru banget, jadi kayak nggak khusyuk gitu. Semoga Ya, jadinya kamu merasa kayak, aduh, ini bener nggak ya, gitu kan ya? Ya. Nah, bagaimana nih kan kamu sibuk kerja, terus kamu latihan, terus juga kamu tetap menjalankan ibadah. Nah, 3 hal ini kan yang sangat penting ya. Apa tips dari Mbak Dita untuk scorer semua untuk bisa melakukan 3 hal ini dengan baik dan tiga-tiganya berjalan dengan baik dan tidak ada yang bolong? Apa tips dari Mbak Dita? Sebenarnya tipsnya itu kita harus selalu jaga kondisi, teratur yang pastinya. Udah benar-benar dijadwalin saatnya, misalnya kalau kita makan benar-benar harus teratur, minum vitamin, dan benar-benar waktu istirahatnya itu digunakan untuk istirahat. Jadi memang udah ada waktunya, jadi kita harus atur waktu dari pagi, udah diatur waktu kita, kapan kita harus kerja, kapan kita harus sholat, kapan kita harus latihan. Jadi benar-benar waktunya ditata. Jadi makanannya kita atur, sama istirahatnya. Tapi benar nih, Mbak, nanti kalau udah ngelakuin itu istirahatnya pasti ingin cepet tidur. Langsung hilang ya? Iya, mau ngelakuin hal lain aja kayaknya aduh, bener, mau lihat chat orang aja, aduh, males banget gitu. Bener nih, Mbak. Tapi itu sayanya, tapi nggak tahu yang lain. Oke. Baiklah, Mbak Dita, berarti manajemen waktu yang baik untuk melakukan semua ibadah, kerja, dan kesibukan sebagai atlet. Oke, dan kita sudah ngobrol banyak, dan Mbak Dita terima kasih banyak sudah membagikan perjalanan spiritualnya bersama dengan saya dan Skor TV. Nah, Scorer, terima kasih sudah menyaksikan kembali ke garis tengah hari ini, dan juga terima kasih kepada Mbak Dita buat waktunya. Dan semoga kembali ke garis tengah selalu bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa dengan Sport Icon berikutnya.